Selamat datang, selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penggunaan kelas atau penggunaan objek yang ada di Java. Nah, kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang penggunaan variabel array, di mana satu variabel nanti bisa menampung beberapa value. Langsung saja. Nah, misal nanti di sini kita punya sebuah kelas. Di sini ada kelas penjualan. Nah, di dalam kelas penjualan nanti ada variabel. Ada dua jenis variabel, yaitu string dan integer. Yang pertama variabel string, ini kita beri nama variabelnya adalah nama. Kemudian untuk yang integer ini adalah harga, jumlah, dan total. Nah, untuk kesemua variabel yaitu nama, harga, jumlah, dan total, dia statusnya adalah private, bukan public. Nah, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita ketika ingin membuat variabel itu hanya tipe kemudian nama variabelnya apa. Nah, tanpa menyebutkan kata private, berarti variabel tersebut itu dianggap sebagai variabel public. Nah, tetapi ketika kita di sini menyebutkan private, berarti nanti untuk variabel-variabel ini dia bersifat private, atau dengan kata lain dia tidak bisa diakses dengan bebas. Kemudian yang kedua, selanjutnya atau yang kedua, setelah tadi kita buat variabel, nah kita akan membuat konstruktor. Nah di sini konstruktor ini. Nah konstruktor penjualan ada nama, ada harga, ada jumlah. Nah konstruktor penjualan ini nanti ini yang akan menampung variabel-variabel yang akan kita inputkan atau yang akan kita masukkan. Nah, untuk value variabelnya dari mana atau nilai variabelnya dari mana? Untuk nilai variabel nanti ada di sini di bawah. Nah kembali ke atas dulu ya. Nah, jadi nanti ketika kita memasukkan nama, harga, dan jumlah nanti akan ditampung di sini. Nah, kemudian setelah itu nanti ada metode untuk menghitung total. Nah ini untuk menghitung total nanti perkalian antara harga dan jumlah. Nah kemudian setelah itu nanti akan kita tampilkan di sini. Menampilkan data, nama, harga, dan jumlah, kemudian total. Nah kemudian di sini baru kita membuat sebuah main. Sebuah main. Yang pertama nanti penjualan. Kita buat objek baru ya. Penjualan resi sama dengan new penjualan. Nah, berarti di sini kita membuat sebuah objek baru, objek penjualan, nama objeknya penjualan ya. Sebuah objek baru namanya penjualan dengan atributnya adalah roti kumis 950 dan 115. Nah, roti kumis 950, 115 ini nanti akan dimasukkan di dalam sini, publik penjualan ini. Nah, ingat di sini ini ya kan harus sesuai dengan yang ada di sini untuk tipe datanya. Misal di sini string ya kan. Di sini string, di sini ada juga harus string. Nah, kenapa demikian? Nah, seperti yang kita ketahui atau yang sudah pernah kita bahas bahwa OOP itu merupakan sebuah blueprint. Nah, jadi di sini ini adalah blueprint dari penjualan. Nah, ini adalah blueprint dari penjualannya. Jadi cetak birunya ini, template-nya ini. Jadi ketika kita ingin menggunakan penjualan, kita harus menggunakan template ini. String, integer, dan integer.
Oke. Nah, kalau tidak sesuai dengan template ini, berarti kita tidak menggunakan objek atau blueprint tersebut. Oke, nah jadi kira-kira seperti itu untuk objek. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan kemarin kan OOP itu kita buat blueprint, ya kan, kemudian nanti akan digunakan selanjutnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan blueprint. Jadi kita tentukan dulu, oh nanti blueprint yang akan kita bangun seperti ini. Oke, nah kemudian kalau sudah, nah baru kita masukkan, ingin membuat penjualan sesuai dengan blueprint yang ada. Nah kita tinggal ini masukkan di sini. Nah, oke, nah kemudian kalau sudah tinggal resi. Nah di sini resi ini dia mengambil dari sini. Oke, nah kemudian tampil dia mengambil dari sini. Gitu. Oke, langsung saja ya ke praktikum untuk menyingkat. Yang pertama kita buat kelas baru. Oke, untuk nama kelasnya saya kasih nama penjualan biar sama. Mungkin kalian punya lain nota bolehlah. Penjualan kelas. Oke. Nah, yang pertama deklarasi variabel dulu ya. Nah, nanti di sini ada variabel nama, harga, jumlah dan total. Nah, keseluruhannya nanti bersifat private. Oke. Yang pertama deklarasi variabel. Nah, ini yang pertama private. Ini private, kemudian string nama. Nah, yang perlu diperhatikan nanti untuk ini ya kan, di sini kan nama kecil. Nah, berarti nanti untuk ke bawahnya itu harus kecil semua. Nah, kalau nanti menggunakan kapital, nanti sampai bawah juga harus kapital. Jadi jangan sampai berbeda. Private integer, ada apa, harga, jumlah dan total. Harga, jumlah, total. Nah, gini. Oke, nah untuk variabel kita sudah. Selanjutnya yaitu kita membuat konstruktor atau dengan membuat blueprintnya. Oke, kita buatkan blueprint di sini. Public penjualan. Oke, di sini public penjualan. Nah, kemudian kita atur blueprintnya string, integer dan integer. String underscore nama, integer underscore jumlah, integer underscore harga dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, gini. Oke, nah kemudian, nah ini untuk membedakan di sini biar urut, harga, yang ini jumlah. Nah, jadi untuk membedakan antara variabel yang akan kita pakai dengan variabel yang dari blueprint, di sini saya buat beda. Oke. Nah, untuk yang di bawah di sini ini nama sama dengan underscore nama. Oke, kemudian harga underscore harga. Kemudian jumlah
underscore jumlah. Nah, kira-kira seperti ini nanti. Nah, ini oke, saya kasih nama blueprint atau cetak birunya ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita buat metode total. Jadi untuk menghitung totalnya nanti kita menggunakan metode. Nah, untuk metode total sendiri, ya kan? Untuk metode total nanti seperti ini, total harga jumlah. Oke. Nah, sifatnya dia public integer total. Public integer total. Total sama dengan jumlah kali harga. Nah, nanti modelnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian di bawahnya dikasih return total. Oke, kita cek ada kesalahan atau tidak. Oke, belum ada, lanjut. Nah, baru setelah itu kita buat metode atau perilaku tampil. Nah, untuk metode tampil nanti kita buatnya seperti ini, public void tampil, ya kan? Jadi ini untuk menampilkan datanya. Public void tampil. Oke. Nah, apa saja nanti isinya? Isinya nanti seperti ini. Sistem out print nama barang, harga barang, jumlah yang dibeli. Sistem out print ln, ya kan? Oke. Nah, di sini nama barang, nama, harga barang, jumlah barang, oke. Kemudian di sini oke, baru di bawahnya kita tampilkan total. Total harga. Nah, nanti kira-kira seperti oke. Jadi nanti kira-kira seperti ini. Nah, oke. Ini jadi untuk perintah tampil.
Nah, perintah tampil ini sudah. Kemudian kita buat main. Nah, untuk pembuatan main nanti public static void main sama seperti kemarin atau seperti sebelumnya ya. Public static void main string guys. Nah, baru kalau sudah, nanti di sini kita tinggal membuat objek baru. Nah, objek barunya adalah penjualan. Penjualan resi. Penjualan resi sama dengan new penjualan. Yang pertama misal roti panggang. Oke, harganya misal 10.000. Oke, kemudian jumlahnya misal sebanyak 5 buah. Nah, oke. Nah, kemudian nanti di bawahnya sebetulnya yaitu kita tinggal menampilkan resi dot tampil. Oke. Nah, jadi nanti kira-kira seperti ini. Jadi untuk pembuatannya nanti kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kita simpan dulu ya, simpan. Kemudian kita compile. Oke. Nah, kalau sudah terkompil nanti kita running. Nah, di sini yang dijalankan tetap yang void main, bukan yang penjualan. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nama barang adalah roti panggang. Harga barangnya itu 10.000, jumlah barang 5. Nah, total harganya kenapa masih 0? Kita cek. Oke. Ini di sini. Oke, nah kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini tadi kan yang kita panggil itu kalau hanya total berarti yang kita panggil itu hanya variabel total. Nah, kan yang kita panggil itu metode total. Oke, sorry. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini hasil yang kedua ya, yang sudah saya perbaiki. Oke, nah itu penggunaan objek blueprint ya. Nah, kemudian, kenapa kita harus buat seperti ini, ya kan? Misal dari sini. Nah, kita kan sebenarnya cukup hanya mau buat ini, kita buat langsung saja di sini sistem nama, ya kan, roti panggang, harganya sekian, jumlahnya sekian, totalnya sekian, udah selesai. Jadi kita tidak perlu membuat seperti ini. Nah, oke. Nah, kemudian pertanyaannya, nah, bagaimana kalau jumlahnya itu lebih dari 1? Yang seperti itu. Ini kan baru 1 kan? Nah, oke. Sekarang kita buat sistem out.println. Pager. Nah, ini. Nah, kalau untuk jumlahnya lebih dari 1, ya kan? Nah, kita kalau menggunakan OOP penjualan resi 1 sama dengan new
penjualan roti isi misal harganya 7.000, jumlah belinya 3. Oke. Nah, kemudian resi 1 titik tampil. Nah, gini. Nah, kalau seperti ini kan akan beda lagi. Oke. Ini biar enggak biar nanti otomatis saya letakkan di sini. Oke. Nah, oke, kita compile. Oke, ini sudah bersih ya. Nah, kita running. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Yang pertama tadi ada roti panggang, yang kedua roti isi. Nah, jadi fungsi atau kegunaan dari kita membuat blueprint sebelumnya seperti ini, ya kan? Itu memudahkan kita ketika untuk melakukan membuat objek baru. Nah, misal seperti ini kan resi 1. Nah, ini saya copy. Nah, yang resi 1 ini saya ubah ke resi 2. Nah, kemudian ini roti isi, misal saya tambah daging. Harganya misal saya ubah menjadi 15.000, jumlah belinya 4. Nah, oke, compile. Simpan dulu ya. Oke, ini saya clear biar kelihatan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Cepat kan untuk pembuatan. Nah, jadi fungsi dari kita membuat blueprint tadi yang ini, ya kan? Nah, fungsinya apa? Fungsinya ya untuk memudahkan ketika kita membuat beberapa objek. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita tidak perlu, kalau kita membuat manual sebenarnya bisa kita buat seperti ini dengan nanti untuk total kita menambahkan metode. Nah, tetapi ketika kita ingin membuat yang baru, ya kan, objek yang baru, kita harus buat ini lagi, ya kan. Nah, karena itu daripada kita membuat baru, kita buatkan saja blueprint. Nah, nanti tinggal ketika kita butuh atau kita perlu objek tersebut atau blueprint tersebut, kita panggil. Jadi kita hanya buat sekali. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk berulang-ulang. Nah, jadi pada dasarnya konsep dari pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming seperti itu. Kita buat blueprintnya dulu, ya kan? Di sini blueprintnya adalah misal kelas penjualan. Nah, nanti di sini di objeknya kita tinggal memakai yang sudah ada. Oke, nah jadi mungkin itu materi untuk hari ini. Ya kan, tentang penggunaan kelas objek di Java. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita masih sebatas teori. Jadi apa yang dimaksud kelas, apa yang dimaksud dengan objek, bagaimana penggunaannya, mungkin kemarin masih meraba-raba. Nah, hari ini sudah kita praktekkan secara betul bagaimana ketika kita menggunakan sebuah kelas, ya kan, kemudian kita gunakan untuk membuat objek. Oke, nah demikian materi untuk pertemuan hari ini di pemrograman berorientasi objek. Kurang lebihnya mohon maaf. Misal nanti ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung tanyakan di grup WA kita. Oke, untuk pertemuan pada hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.